Jadi kami tidak bisa keluar. Untuk sementara masih di Kepong Masa di Buyut Ilir. Mayday, 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 Mayday. Mayday, Mayday. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Polisi diserang massa di Lampung Tengah berhasil amankan 1 kg sabu dan bantarnya. Puluhan masyarakat Buyut Ilir, Lampung Tengah melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap polisi. Hal itu dilakukan masyarakat Buyut Ilir saat jajaran Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah hendak melakukan penangkapan pada Jumat 10 Februari 2023. Berdasarkan video amatir yang diterima Tribun Lampung, terlihat mobil berwarna silver dalam keadaan terbalik. Dalam narasi dijelaskan bahwa warga Buyut Ilir telah menggulingkan mobil. Kemudian rombongan mobil juga tak bisa keluar lantaran dikepung oleh massa. Bahkan massa menutup jalan menggunakan bongkahan batu besar dan balok kayu yang tersebar tiap 5 meternya di sepanjang jalan tersebut. Di dalam video juga terlihat puluhan warga berkerumun, terdengar teriakan dan 5 kali suara tembakan sambil meminta massa bubar. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata membenarkan adanya pengadangan dan penyerangan tersebut. Menurutnya Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah diadang dan diserang massa kurang lebih 400 orang. Massa tersebut merupakan gabungan beberapa kampung seperti Buyut Ilir dan Buyut Udik, sedangkan tempat kejadian berada di Blok M Kampung Buyut Ilir, Lampung Tengah. Kasat saat ditemui Tribun Lampung di kantornya pada Sabtu 11 Februari 2023 mengatakan pihaknya sudah menargetkan tersangka bandar dan pengguna tersebut sejak lama. Dari catatan kepolisian, para pelaku pengedaran narkoba dan mengambil langsung barang dari Pekanbaru Riau. Maka dari itu pada Jumat 10 Februari 2023, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, dilakukan penggerebekan dan penangkapan pelaku. Dan saat digerebek, di dalam rumah ada 3 pelaku dan barang bukti sabu 1,04 kg. Setelah itu, saat polisi keluar membawa pelaku, ratusan massa sudah ramai memenuhi sekitar TKP. Penyerangan dari massa dimulai saat ada warga yang memprovokasi minta polisi membebaskan pelaku. Massa menyerang dengan melakukan pelemparan batu, penutupan jalan dan membalikan mobil petugas. Imbas pelemparan batu, 4 mobil dinas mengalami kaca pecah dan ban mobil bocor akibat terkena batu serta 1 mobil rusak parah akibat digulingkan massa. 15 menit pasca pengadangan, bantuan 150 personil datang ke TKP yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya. Yofi mengatakan jajaran berhasil meninggalkan TKP pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dengan membawa 3 tersangka berikut barang bukti. Pelaku pecah kaca, gasak laptop dan uang senilai 1,8 juta rupiah milik mahasiswa ITERA. Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Yuda Febrian menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca. Peristiwa tersebut terjadi di Cafe English Jalan Sukardi Hamdani atau Palapa 5C, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Jumat 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban yang merupakan mahasiswa semester 6 ITERA itu memarkirkan mobilnya Toyota Innova hitam dengan nomor polisi BE2502YF di samping kafe. Yuda mengatakan saat kejadian ia bersama rekan satu kampus sedang mengerjakan tugas kuliah di kafe tersebut. Namun saat akan pulang,
kata Yuda saat diwawancarai Tribun Lampung pada Jumat malam. Ia mengaku syok melihat kaca belakang sebelah kanan mobilnya pecah. Awalnya ia mengira lupa menutup kaca mobil karena sebelum kejadian sempat terjadi hujan. Yuda mengatakan lalu ia sadar sudah menjadi korban pencurian pecah kaca. Ia mengatakan pelaku pencurian pecah kaca berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi berjumlah 2 orang dan mengendarai motor. Saat beraksi, pelaku melakukan pemecahan kaca dengan menggunakan busi. Pelaku berhasil menggasak laptop, surat-surat berharga seperti ATM dan uang tunai senilai 1,8 juta rupiah milik mahasiswa asal Pulau Panggung, Tanggamus ini. Yuda mengatakan beruntungnya pelaku tidak mengambil drone yang ditaruhnya di kursi belakang. Ia pun langsung membuat laporan ke Mapolresta Bandar Lampung. Sementara itu, Subandi, warga sekitar, mengatakan saat kejadian korban sedang berada di dalam kafe. Menurutnya, korban memintanya untuk mengecek CCTV yang berada di rumahnya dan terlihat pelaku 2 orang berboncengan motor. Ia mengatakan sebelum kejadian tersebut, dari rekaman CCTV terlihat para pelaku lebih dulu memantau situasi mobil tersebut. Berikut keterangan dari pihak terkait. Itu dengan modus pecah kaca gitu. Jadi mobil saya dipecahkan, yaitu kaca tengah dipecahkan dengan busi, kemudian mengambil satu tas yang berisi laptop, KTP dan sejenisnya seperti itu. Kejadiannya apa? Kejadiannya tadi jam 3:30 sore di Jalan Sukardi Hamdani. Pada saat saya sedang ada kepentingan tadi di basecamp, kemudian ketika mau pulang sudah pecah kaca. Seberapa lama bang kita parkir mobil tadi? Jadi parkir itu mulai parkir tadi sekitar jam 3 pas melihat dari basecamp, dan ketika pulang itu pas jam 4. 1 jam artinya? Iya. Namun kejadian Mendak Zulhas janji 2 minggu kelangkaan minyak kita di Lampung akan teratasi. Selama sepekan terakhir ini, minyak goreng merek Minyak Kita cukup langka hampir di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pun berjanji akan segera mengatasi permasalahan ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan saat diwawancarai dalam acara pembukaan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Lampung ke-26 di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu 11 Februari 2023. Ia mengatakan dalam 2 minggu ke depan permasalahan kelangkaan minyak goreng merek Minyak Kita akan teratasi. Zulhas mengungkapkan permasalahan terjadinya kelangkaan minyak goreng Minyak Kita dikarenakan ada banyaknya permintaan sehingga berujung pada kelangkaan. Sebab masyarakat yang biasa membeli minyak goreng premium juga ikutan membeli Minyak Kita. Padahal ia mengatakan minyak goreng Minyak Kita diperuntukkan bagi ibu-ibu yang kurang mampu. Namun lantaran kualitas minyak gorengnya bagus, sehingga banyak yang akhirnya beralih menggunakan Minyak Kita. Guna mengatasi kelangkaan tersebut, Mendak akan mengurangi stoknya di pasar modern dan akan dijual di pasar-pasar tradisional lagi. Selain itu, pihaknya tidak memperbolehkan minyak goreng Minyak Kita dijual secara online. Zulhas juga memastikan 2 pekan ke depan minyak goreng Minyak Kita akan masuk kembali ke pasar tradisional dengan jumlah yang lebih banyak. Sekarang yang mampu beli Minyak Kita juga, karena kualitasnya bagus, pakainya bagus ya. Jadi apa solusinya Pak Menteri? Ya, 2 minggu lagi ditambah, ya? tapi juga masuk pasar lagi, jadi nggak di online nggak boleh ya. Jadi dia masuk ke pasar. 3 hari operasi keselamatan Krakatau 2023, Polresta Bandar Lampung jaring 43 kendaraan. Satlantas Polresta Bandar Lampung menjaring sebanyak 43 pelanggaran pada 3 hari pelaksanaan operasi keselamatan Krakatau 2023. Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan jumlah pelanggaran sampai saat ini ada 43 pelanggar. Menurut Ibda Gunawan saat ditemui di pos polisi Adipura Bandar Lampung pada Jumat 10 Februari 2023, jumlah pelanggaran akan terus bertambah karena operasi keselamatan Krakatau 2023 akan berlangsung hingga tanggal 20 Februari 2023. Ia mengatakan pelanggar terbanyak yang dilakukan adalah pengendara tidak menggunakan sabuk pengaman, helm, serta melanggar arus lalu lintas seperti melawan arus ataupun melanggar traffic light.
Ibda Gunawan mengatakan pada operasi keselamatan Krakatau 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya karena tahun ini polisi melaksanakan penilangan. Dan jumlah kendaraan yang terkena penilangan ada 20 kendaraan baik mobil ataupun motor. Penilangan sendiri dilakukan dengan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Tak hanya itu, Polantas juga memberikan surat teguran kepada 23 pengendara dengan diberikan belangko dan harapannya bisa mengedukasi masyarakat. Ia berharap kegiatan operasi keselamatan Krakatau 2023 dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Karena kata Ibda Gunawan, kecelakaan terjadi karena banyak faktor, di antaranya akibat tidak tertib berlalu lintas. Melaksanakan penilangan, kalau tahun lalu tidak ada penilangan. Jumlah Pak? Pelanggaran kalau tilang ada 20 ya, tahun lalu tidak ada 0. 20 itu sabuk keselamatan, tidak menggunakan helm, melanggar arus, kemudian secara stasioner juga kita menangkap pelanggaran-pelanggaran kasat mata. Kita berikan teguran sejumlah 23 yang lembar yang sudah kita adakan teguran secara tertulis, ya baik itu ya sama pelanggaran kasat mata juga. Santri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin gelar salat gaib untuk korban gempa Turki dan Suriah. Ratusan santri dari Pondok Pesantren Riyadus Sholihin pada Lampung menggelar salat gaib. Ratusan santri mendoakan korban gempa Turki dan Suriah serta umat muslim seluruh Indonesia yang mengalami musibah. Pimpinan Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Ismail Zulkarnain memimpin langsung salat gaib yang digelar di Musola Pondok Pesantren Riyadus Sholihin pada Jumat 10 Februari 2023. Ia mengatakan salat gaib ini merupakan upaya dari masyarakat sesama muslim dalam mendoakan agar korban meninggal dunia bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, kata Ismail, korban lainnya yang selamat dari gempa bisa kembali sembuh seperti sedia kala dan bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Ia mengatakan para santri sengaja menggelar salat gaib agar masyarakat di Turki ataupun Suriah hingga Papua yang baru saja gempa bisa bersabar. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren pada Lampung ini juga mengatakan, apalagi Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengimbau agar umat Islam menggelar sholat gaib untuk korban gempa Turki dan Suriah. Ia mengatakan atas imbauan tersebut pihaknya melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan korban meninggal dunia di Turki dan Suriah. Apalagi korban tewas setelah gempa magnitudo 7,8 skala Richter di Turki dan Suriah mencapai sekitar 21.000 orang. Salah seorang santri, Ahmad Mutakin, mengatakan ia bersama santri lainnya juga merasakan duka mendalam atas musibah yang dialami warga Turki dan Suriah. Karena sebagai sesama muslim, maka menurutnya wajib untuk saling menguatkan satu sama lain. Jadi bersabar ini ujian untuk orang beriman, ya kan? Yang masih musibah di Turki itu saudara kita muslim, ya itibar untuk kita muhasabah diri bahwa nggak ada upaya, nggak ada kekuatan kalau sudah Allah berkehendak, ya kan? Kita ini seperti anai-anai, seperti debu, seperti daun, makhluk yang lemah. Kalau Allah Maha Kuasa menurunkan cobaan, menurunkan ujian, menurunkan azab, nggak ada apa-apanya kita. Maka mudah-mudahan bangsa kita Indonesia kita ini kita doa dengan anak pondok barusan supaya jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari pertikaian, jauh dari permusuhan. Levi's Store Sudirman hadirkan promo Recycle Your Jeans hingga 12 Maret 2023. Levi's Store Sudirman hadirkan promo Recycle Your Jeans yang berlaku pada tanggal 10 Februari hingga 12 Maret 2023. Kepala Toko Levi's Store Sudirman, Aprilia Kusmara, mengatakan promonya adalah Recycle Your Jeans. Di promo ini, jika berbelanja minimal Rp1.499.000 dan membawa jeans lama Levi's akan mendapat potongan harga senilai Rp300.000.
Tapi, kata Aprilia pada Sabtu 11 Februari 2023, jika membawa jeans lama yang bukan Levi's akan mendapat potongan harga Rp250.000. Jika berbelanja minimal senilai Rp1.999.000 dan membawa jeans lama Levi's akan mendapat potongan harga senilai Rp500.000. Tapi jika membawa jeans lama yang bukan Levi's akan mendapat potongan harga sebesar Rp400.000. Selain memberikan promo, Levi's Store Sudirman juga menghadirkan banyak celana jeans, di antaranya Levi's 501, 54, dan 81 yang bahannya 100% katun yang lembut, nyaman, kuat, dan tidak menciut saat dicuci. Lalu Levi's 501 original dan 90-an Levi's bahannya kain katun organik dan bukan katun biasa karena jauh lebih ramah lingkungan. Selain itu juga menggunakan kain salvage yang merupakan keliman sempit yang ditenun rapat di kedua tepi kain denim. Tepian atau keliman akhir salvage mencegah ujung denim terurai dan menyuguhkan tampilan akhir yang rapi. Selanjutnya ada Levi's Vintage Clothing yang menggunakan pewarna indigo alami dan kain salvage. Jika ingin tahu lebih lanjut mengenai produk apa saja yang dijual di Levi's Store Sudirman dan promonya, bisa langsung datang ke tokonya. Levi's Store Sudirman beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Enggal, Bandar Lampung. Buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.